Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang persiapan matematika untuk semester genap, materi tentang hasil kuadrat dengan cara coba-coba. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Hasil dari akar 144 sama dengan. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat kembali, di mana hasil dari 10 kuadrat atau 10 dikali 10, itu hasilnya sama dengan 100. Sedangkan di sini ya diminta akar dari 144. Itu artinya untuk jawaban kita nanti hasilnya lebih besar daripada angka 10 ini. Maka kita cobalah angka yang lebih besar daripada angka 10. Misalnya 11. 11 dikali 11 kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 121. Ternyata masih kecil dari 144. Maka kita naikkan lagi angka di sini misalnya menjadi 12. 12 dikali 12 kita peroleh hasilnya sini berapa? Yaitu 144. Itu artinya hasil dari akar 144 nilainya sama dengan 12. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Biar lebih paham, sekarang perhatikan soal yang kedua. Akar dari 256 sama dengan. Nah, ingat kembali, hasil dari 10 kuadrat atau 10 dikali 10 itu hasilnya 100. Sedangkan di sini yang diminta akar dari 256. Itu artinya untuk hasilnya di sini nilainya lebih besar daripada angka 10 ini. Bisa jadi 14 atau 15 atau 16 yang jelas lebih besar daripada angka 10 ini. Kita coba angka yang di atas dari angka 10 ini, misalnya 14. 14 dikali dengan 14, itu kita peroleh hasilnya 196. Ternyata masih lebih kecil dari angka 256 ini. Kita coba lagi yang di atas 14, misalnya 15. 15 dikali 15. Di sini kita peroleh hasilnya 225. Ternyata sekali lagi nilainya masih kecil daripada 256 ini. Maka kita coba lagi yang di atas angka 15 ini. Misalnya 16 dikali 16. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 256. Itu artinya nilai dari akar 256 yaitu sama dengan 16. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Hasil dari akar 484 sama dengan. Oke? Nah, untuk akar 484, ingat kembali hasil dari 20 kuadrat atau 20 dikali 20. Itu kita peroleh hasilnya sama dengan 400. Sedangkan di sini nilainya 484. Itu artinya jawaban kita nanti harus lebih besar daripada angka 20 ini. Maka kita coba angka yang lainnya, misalnya 21. Yang jelas di atas dari angka 20 ini. 21 dikali 21. Di mana kita peroleh hasilnya yaitu 441. Ternyata masih lebih kecil daripada angka di atas ini, 484. Maka kita coba lagi angka di atas 21 ini, misalnya 22. 22 dikali 22. Dan kita peroleh hasilnya yaitu 484. Itu artinya hasil dari akar 484 hasilnya sama dengan 22. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Akar dari 529. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat kembali, di mana hasil dari 20 kuadrat atau 20 dikali 20 itu hasilnya sama dengan 400. Sedangkan di sini 529 itu artinya hasil dari akar 529 nanti itu lebih besar daripada angka 20 ini. Bisa jadi 22, bisa jadi 23 atau 26 dan seterusnya. Yang jelas
angkanya harus lebih besar daripada angka 20 ini. Nah, kita coba angka di atas 20, misalnya 22. Di mana 22 kalau dikali 22, hasilnya berapa? Yaitu 484. Ternyata masih lebih kecil daripada angka 529 ini. Maka kita cobalah angka di atas 22 ini. Misalnya 23. 23 dikali 23, kita peroleh hasilnya yaitu 529. Itu artinya hasil dari akar 529 nilainya sama dengan 23. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Akar dari 729. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, untuk akar 729, ingat kembali hasil dari 25 kuadrat. Atau 25 dikali 25. Di mana hasilnya yaitu sama dengan 625. Sedangkan di sini 729. Itu artinya jawaban kita nanti nilainya lebih besar dari 25 di sini. Bisa jadi 26 atau 27 atau 28. Yang jelas di atas dari angka 25 ini. Nah, di sini kita coba dengan angka 26 misalnya. 26 dikali 26 hasilnya sama dengan 676. Ternyata masih lebih kecil daripada angka 729 ini. Maka kita coba lagi angka di atas 26, misalnya 27. 27 dikali 27, kita peroleh hasilnya di sini 729. Itu artinya hasil dari akar 729 nilainya sama dengan 27. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut. Sekarang perhatikan soal yang nomor 6. Akar dari 841. Perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, ingat kembali hasil dari 25 kuadrat atau 25 dikali 25. Itu kita peroleh hasilnya 625. Itu artinya hasil untuk jawaban kita nanti akar dari 841 ini hasilnya akan lebih besar dari 25 ini. Bisa jadi 28 atau 29 dan seterusnya. Yang jelas lebih besar daripada angka 25 ini. Maka di sini kita coba dengan angka yang lainnya, misalnya 28. Oke, 28 dikali 28. Di sini kita peroleh hasilnya yaitu 784. Ternyata masih lebih kecil dari angka 841 ini. Maka angka selanjutnya tentunya lebih besar dari 28. Misalnya 29. 29 dikali 29. Kita peroleh hasilnya yaitu kita peroleh hasilnya berapa? 841. Ternyata jawabannya sesuai. Maka hasil dari akar 841 ini nilainya sama dengan 29. Lanjut lagi, biar benar-benar paham sekarang perhatikan soal yang nomor 7. Akar 961. Oke. Untuk hasil akar 961, ingat kembali dengan 30 kuadrat atau 30 dikali 30. Di mana kita peroleh hasilnya yaitu 900. Itu artinya untuk jawaban kita nanti, itu nilainya atau hasilnya lebih besar dari 30 ini. Bisa jadi 31 atau 32 dan seterusnya. Nah, di sini kita coba misalnya dengan angka 32. 32 dikali 32. Kita peroleh hasilnya yaitu 1024. Ternyata nilainya sudah lebih besar daripada angka 961 ini. Maka untuk hasilnya nanti, akar 961 ini nilainya lebih kecil dari 32. Karena sini hasilnya sudah lebih besar daripada yang di dalam akar ini. Maka yang di bawah 32 berapa? Tentunya 31. Kita coba dengan angka 31. 31 dikali 31. Kita perolehlah hasilnya yaitu 961. Ternyata hasilnya sesuai. Maka hasil dari akar 961 itu nilainya sama dengan 31. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita masuk ke angka ribuan. Untuk
Ini merupakan soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 8. Akar dari 1225. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat kembali, tadi pada soal yang nomor 7, sudah dijelaskan bahwa hasil dari 32 kodrat atau 32 dikali 32, itu kita peroleh hasilnya 1024. Itu artinya untuk jawaban kita nanti, hasilnya akan lebih besar dari 32 ini. Karena 32 dikali 32 saja, itu hasilnya sudah 1024. Sedangkan di sini 1225. Maka otomatis untuk jawabannya nanti lebih besar daripada 32 ini. Bisa jadi 34, atau 35, atau 36, dan seterusnya. Nah, di sini kita coba dengan angka di atas 32, misalnya 34. Oke, 34 dikali 34. Kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 1156. Ternyata masih lebih kecil daripada angka 1225 ini. Kita coba dengan angka di atas 34 ini, misalnya 36. 36 dikali 36, kita peroleh hasilnya di sini yaitu 1296. Ternyata sudah lebih besar daripada angka di atas ini. Maka jawabannya nanti tentunya di bawah angka 36 ini. Kita coba angka 35. 35 dikali 35, kita perolehlah hasilnya yaitu sama dengan 1225. Ternyata jawabannya sesuai. Maka hasil dari akar 1225 itu nilainya sama dengan 35. Sepertinya dia cara dari penggunaan hasil kodrat dengan cara coba-coba. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.